pagi anak-anak ibu sekalian. Bertemu kembali bersama ibu di mata pelajaran IPS. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi ruang dan interaksi antar ruang, di mana pada materi tersebut kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama agar anak-anak ibu bisa menjelaskan apa itu pengertian ruang. Yang kedua, agar anak-anak ibu bisa menjelaskan apa pengertian dari interaksi antar ruang. Yang ketiga, agar anak-anak ibu bisa menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang tersebut. Dan yang keempat adalah agar anak-anak ibu bisa menjelaskan kondisi saling bergantung antar ruang tersebut. Istilah ruang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, seperti ruangan kelas, ruangan makan, ruangan rapat, atau ruang perpustakaan. Jadi, ruang itu apa ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang bisa berbentuk perairan seperti laut, sungai, atau danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan seperti hutan, gunung, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, daerah pegunungan yang memiliki suhu cenderung dingin sehingga masyarakat memakai baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir atau daerah pantai yang cenderung memiliki suhu panas sehingga masyarakat memakai baju yang lebih tipis. Komoditas atau barang yang dihasilkan juga berbeda. Daerah pegunungan lebih banyak menghasilkan sayur atau buah, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan atau garam. Perbedaan komoditas yang dihasilkan tersebut yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Sekarang kita masuk ke materi syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari, di mana saling melengkapi tersebut terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Contohnya adalah daerah A merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan sayur dan buah, dan daerah B merupakan daerah pesisir yang banyak menghasilkan ikan dan garam. Nah, perbedaan komoditas kedua daerah tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, daerah A merupakan daerah pegunungan, menghasilkan sayuran dan buah, sedangkan daerah B menghasilkan ikan dan garam, berhubung daerah B merupakan daerah pesisir atau daerah pantai.
Jarak antara daerah A dan daerah B adalah 5 km. Nah, sedangkan ada daerah C dan menghasilkan ikan yang sama dengan daerah B. Jarak antara daerah A dengan daerah C adalah 2 km. Jadi secara jarak lebih dekat daerah A ke daerah C dibandingkan daerah A ke daerah B, sehingga terjadilah interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C, sedangkan terjadi interaksi yang lemah antara daerah A dan daerah B. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability, yang merupakan kemudahan distribusi atau pengiriman barang akibat sarana dan prasarana yang mendukung. Daerah A merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan sayuran dan buah, sedangkan daerah B menghasilkan banyak ikan dan garam, berhubung daerah B merupakan daerah pesisir atau daerah pantai. Jarak antara daerah A dan daerah B adalah 5 km. Sedangkan ada daerah C menghasilkan ikan yang sama dengan jarak 4 km. Menurut jarak antara A, B, dan C, A dan C lebih dekat, hanya 4 km. Tetapi sarana dan prasarana dari daerah A ke daerah C terkendala jalan dan transportasi, sehingga ada interaksi yang kuat antara A dan B meskipun jarak keduanya lebih jauh. Sekarang kita masuk ke bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contohnya adalah urbanisasi, perjalanan ke sekolah, atau perjalanan ke tempat wisata. Yang kedua adalah komunikasi. Bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah melihat berita dan membaca buku. Dan yang terakhir adalah transportasi. Nah, transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Jadi demikianlah materi mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Bye!